Jumat siang, pukul 13.30. Suasana di kantor pusat PT Cahaya Nusantara terasa berbeda dari biasanya. Ruang rapat cendrawasih lantai 12 yang biasanya hanya dipakai untuk rapat rutin, kali ini dipenuhi ketegangan yang bisa dirasakan sejak pintu dibuka. Layar proyektor menyala, menampilkan judul rapat darurat, audit internal, anomali data stok, dan dampaknya terhadap rencana ekspansi internasional. 잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going 5 orang berkumpul di sekeliling meja. 4 diantaranya hanya merasa cemas. Namun, 1 orang duduk dengan tangan yang gemetar di bawah meja. Bukan karena dingin, tapi karena ia tahu rahasia yang ia sembunyikan selama 3 tahun siap terbongkar siang ini. Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih sudah datang mendadak. Saya tidak akan berbasa-basi. Sarah, hasil audit forensik yang saya minta minggu lalu sampai sekarang tolong diumumkan di depan semua yang hadir di sini. Baik, Pak, awalnya kita pikir ini cuma soal pencatatan manual yang kacau di Bulog Surabaya. Tapi setelah saya telusuri sistem, jejak digital setiap kali data diubah, siapa yang mengubah, dan kapan saya menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sebagai kesalahan biasa. Maksudnya, Sarah? Selisihan stok yang kita anggap human error itu ternyata muncul dengan pola yang sama setiap akhir kuartal selama 3 tahun terakhir, dan setiap kali ini itu terjadi ada satu akun yang melakukan penyesuaian manual di luar produser normal tepat sebelum laporan dikirim ke bagian keuangan. Sarah, sistem kita memang berantakan. Saya yang paling sering bilang begitu di rapat-rapat sebelumnya. Tapi jangan terburu-buru menuduh ada pola hanya dari beberapa baris loh. Bisa aja itu kesalahan sistem kamu sendiri. Hendra, Sarah tidak menuduh siapa-siapa. Dia hanya belum menyampaikan temuan. Cuma mengingatkan, jangan sampai kita membuang waktu mengejar bayaran. Padahal ada yang lebih penting. Rencana Vietnam yang deadline-nya lebih makin dekat. Justru karena fitnah, kita harus tuntas dulu soal ini, Hendra. Baik Pak, begini konsepnya. Dalam manajemen informasi yang baik, setiap sistem harus punya yang disebut audit track. Jejak yang mencatat siapa mengubah apa, kapan, dan dari mana. Ini bagian penting dari kontrak internal, supaya tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah data tanpa terlacak. Sayangnya, sistem lama kita memang lemah di titik ini, tapi tidak sepenuhnya buta. Lemah di titik mana maksudnya? Idealnya, ada pemisahan tugas antara orang yang menyetujui pembelian barang, orang yang mencatat stok masuk, dan orang yang melaporkan keuangan. 3 peran itu harus dipegang oleh orang yang berbeda. Tapi ini struktur kita saat ini. Satu jabatan memegang ketiga sekaligus untuk kategori pengadaan tertentu. Jabatan siapa itu? Direktur operasional, Pak. Tunggu dulu. Itu struktur yang sudah berjalan sejak saya belum menjabat. Kalian mau menyalahkan saya karena ikut sistem yang sudah ada? Tidak ada yang menyalahkan struktur, Hendra. Tapi, Sarah bilang ada akun yang melakukan perubahan manual berulang. Itu bukan soal struktur, itu soal tindakan. Sarah, vendor apa yang terlibat dalam transaksi yang anomali itu? Namanya vendor PT Mitra Abadi Jaya. Maka mereka memasok kemasan dan bahan baku sekunder untuk cabang Surabaya dan Medan. Yang menarik, harga yang mereka tagihkan konsisten 10-15% lebih tinggi dari vendor lain untuk barang yang sama. Dan setiap kali tagihan itu masuk, ada penyesuaian stok yang membuat selisihnya menghilang di laporan akhir. Ini tidak adil. Saya mendapatkan vendor ini selama 3 tahun karena pengirimannya lebih cepat. Bukan berarti saya mengubah data.
Hendra, itu. Tak dulu Pak, saya nggak terima bisa diturutin kita begini Pak. Udah sekarang kamu duduk dulu. Tidak ada yang bilang untuk kamu. Sarah baru menyampaikan fakta dan sistem, tapi reaksimu barusan justru membuat saya ingin tahu lebih jauh. Salah satu pemilik PT Mitra Barijaya bernama Toko Wibowo, menurut catatan warga di HRIS kita sendiri, Pak Hendra mencantumkan nama itu sebagai adik ipar pada formulir daftar keluarga karyawan. Hendra, apakah ini benar? Kalian tidak mengerti, 3 tahun lalu gaji saya dipotong saat restrukturisasi. Sementara beban kerja saya 2 kali lipat. Adik ipar saya butuh modal usaha, dan vendor ini memang bisa kerja cepat. Saya cuma menyesuaikan sedikit angka supaya semuanya terlihat normal. Saya tidak pernah merasa itu mencuri. Saya merasa itu hak saya setelah bertahun-tahun mengabdi tanpa dihargai. Hendra, itu bukan cuma soal penyesuaian angka, ini manipulasi data perusahaan. Dan sekarang di tengah negosiasi dengan mitra Vietnam yang masyarakat audit tata kelola bersih, ini bisa menghancurkan semuanya. Mereka tidak akan mau bekerja sama dengan perusahaan yang punya rapor kecurangan internal seperti ini. Makanya saya selalu menolak rencana modernisasi sistem kalian. Saya tahu, begitu semuanya otomatis transparan, posisi saya tidak dibutuhkan lagi. Begitu kalian buka pasar internasional, auditor asing yang akan masuk, semuanya akan dibongkar, dan saya kehilangan segalanya yang saya bangun. Jadi itu alasanmu menentang setiap proposal Sarah dan Anda selama ini. Bukan karena kamu melakukan strateginya, tapi karena kamu takut ketahuan. Habibah, dengan segala hormat, kita harus menangani ini sesuai prosedur. Bukan menghakimi di ruang rapat, tapi menyerahkannya ke tim audit independen dan bagian legal. Setuju Citra. Hendra, mulai sore ini kamu dibebaskan tugas sementara dari seluruh tanggung jawab operasional. Sambil menunggu hasil investigasi resmi dari tim audit eksternal dan penasihat hukum perusahaan. Ini bukan keputusan pribadi saya, ini konsekuensi dari pelanggaran tata kelola yang serius. Pak, itu sudah bekerja sama belasan tahun. Justru karena itu, ini berat untuk saya juga, Indra. Tapi kalau saya membiarkan ini, saya mengkhianati semua orang lain di perusahaan ini yang bekerja jujur. Baik, sekarang mari kita bicarakan tentang langkah ke depan. Karena perusahaan ini tidak boleh berhenti hanya karena satu orang mengkhianati kepercayaan. Pak, justru memang ini bisa jadi titik balik. Insiden ini menunjukkan kenapa manajemen informasi yang kuat itu bukan sekedar urusan teknik IT, tapi soal integritas perusahaan. Kalau sistem kita sejak awal punya audit trail otomatis dan pemisahan tugas yang jelas, manipulasi seperti ini tidak akan bisa bertahan 3 tahun. Oke, dan dari sisi saya, ini justru memperkuat alasan kenapa kita harus serius membenahi tata kelola sebelum melangkah ke Vietnam dan Filipina. Mitra internasional, apalagi yang berstandar global, akan melakukan due diligence mendalam, termasuk soal inti korupsi dan transparansi keuangan. Kalau kita bisa menunjukkan bahwa kita justru berani membongkar dan membenahi masalah internal seperti ini, itu bisa menjadi bukti kredibilitas, bukan kelemahan. Saya akan menyiapkan komunikasi internal yang hati-hati untuk karyawan, supaya kejadian ini tidak menurunkan kepercayaan mereka pada perusahaan, sekaligus menjadi pelajaran soal pentingnya etika kerja bagi semua level, bukan cuma jajaran direksi. Hari ini berat, tapi justru karena kita berani menghadapi kebenaran sebaik apapun, perusahaan ini akan melangkah lebih kuat ke depan. Dengan sistem informasi yang bisa dipercaya dan langkah internasional yang terdiri di atas fondasi yang bersih.